Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Barianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Indramayu, Jawa Barat. Video ini adalah tentang penerapan segitiga restitusi kepada murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar murid bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih dengan belajar dari pengalaman dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada proses menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menstabilkan identitas juga membantu murid untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berikutnya, tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik sebetulnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan kepada murid kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ketika murid sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu murid tetap fokus pada gambaran tersebut. Kasus pertama. Kasus 1. Mustafa, Raihan, dan Azam membolos saat pelajaran bahasa Inggris. Saat itu pembelajaran dilakukan di ruang perpustakaan. Seluruh teman-teman sekelasnya belajar di ruang perpustakaan, kecuali mereka bertiga yang tetap di ruang kelas dan tidak mengikuti pembelajaran. Minggu yang lalu ya, pelajaran bahasa Inggris itu. Iya, hadir tidak? Hadir di kelas, Bu. Hadir di kelas. Iya. Kan Ibu sudah kasih tahu kalau pelajaran bahasa Inggris di mana? Di perpustakaan. Di perpustakaan. Hadir tidak di perpustakaan? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, oke, Ibu mau tanya nih, kenapa kalian tidak hadir di perpustakaan di pembelajaran bahasa Inggris? Raihan tidur. Kalau Mustafa? Sama, Bu. Sama tidur. Kalau Maulana? Azam? Tidur juga. Gitu. Baik, oke, karena tidur ya. Oke, Ibu hargai kejujuran kamu karena tidur. Nah, kalau tidur saat pembelajaran tuh, itu tuh suatu kesalahan bukan? Kesalahan. Kalian mengaku itu kesalahan ya. Nah, setiap orang kan bisa aja ya berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi yang Ibu inginkan adalah kamu bisa memperbaiki dari kesalahan itu. Betul? Setuju? Setuju, Bu. Setuju mau memperbaiki kesalahannya? Iya, Bu. Oke, Ibu mau tanya dulu nih, apa alasan kamu kok bisa tertidur saat pembelajaran? Ngantuk. Kalau apa? Azam ngantuk. Kalau Rehan? Ngantuk. Kalau Mustafa? Tadinya jam kosong sih, Bu, terus geletak tertidur, Bu. Tadinya jam kosong. Iya. Nah, kenapa bisa tertidur? Tergeletak tertidur itu? Ya, ngantuk, Bu. Ngantuk juga. Nah, kenapa kok bisa ngantuk? Kurang tidur, Bu. Kurang tidur. Kalau Mustafa, kalau Belum tidur. karena belum tidur semalamnya. Azam? Nah, tidurnya jam berapa tadi malam? Jam 2, jam 3. Ngapain aja kalian kok tidurnya pada malam itu, sampai malam-malam itu? Coba, Azam. Main game. Kalau Rehan? Main keluar, begadang gitu. Ngapain aja begadangnya? Mabar juga, main game juga, main bareng. Nah, kan kalau misalkan pembelajaran kan, saat belajar kan diharapkan kamu tidak ngantuk kan, tidak tidur kan. Nah, maka kamu harus cukup tidur. Betul gitu? Betul, Bu. Cukup tidur. Nah, tadi caranya adalah tidak main, tidak. Kalau Azam tidak baca komik atau baca buku gitu ya, supaya cepat tidur. Kalau
Rehan tidak main game gitu ya. Nah baik, berarti kalian sudah punya solusinya supaya bisa tidur lebih cepat. Apakah kalian siap untuk melakukan itu? Siap, Bu. Siap ya. Baik, jadi supaya tidak tidur lagi saat pembelajaran, apa yang harus kalian lakukan? Tidur lebih cepat, Bu. Tidur lebih cepat. Kalau Rehan? Tidur lebih cepat, benar ya? Kalau Azam? Tidak tidur terlalu malam. Baik, nah kemudian menurut kamu ya, mengikuti pembelajaran di sekolah itu penting tidak sih? Penting, Bu. Penting. Apa tuh pentingnya bagi kamu mengikuti Menambah pembelajaran? Menambah wawasan. Kalau Rehan, pentingnya mengikuti pembelajaran di kelas itu apa? Hah? Mendapatkan ilmu. Kalau Azam, mengetahui apa yang kita belum tahu. Jadi penting ya. Baik, oke. Nah, kalau begitu apa nih yang harus kalian lakukan untuk untuk mengganti kemarin yang kalian tidak masuk itu tadi? Susulannya dalam bentuk apa maksudnya? Apakah kalian ada waktu untuk memperbaiki kesalahan, misalnya ada jam yang setelah pembelajaran? Iya. Mau Bu. mengganti? Oke? Oke, Bu. Siap mengganti waktu yang kalian tidak lakukan itu? Siap, Bu. Oke, kapan tuh? Hari Jumat kalian mengganti pembelajaran yang sudah kalian tidak lakukan di minggu yang lalu. Siap? Siap, Bu. Iya. Baik, kalau begitu berarti apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari obrolan kalian dengan Ibu sekarang ini? Betul, tidak akan meninggalkan pembelajaran. Lalu apa lagi? Akan mengganti waktu pembelajaran tersebut yang tadi kalian tidak ikuti di hari Selasa. Di hari hari apa? Yang tidak ikuti hari Selasa ya. Menggantinya di hari Jumat. Ya, di jam ke Terakhir. Jam 9 ke 9 dan ke 10 ya. Baik. Baik, berarti kita sudah ketemu dengan solusinya apa tadi, berarti supaya tidak ngantuk? Tidak tidur terlalu larut. Tidak tidur terlalu larut ya. Kan ada waktu libur kan yang bisa kamu mungkin pergunakan untuk menyalurkan bakatmu atau minatmu main game, itu kan ada waktunya tersendiri ya. Oke? Baik. Setuju? Setuju. Semoga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, dan ingat tadi solusinya dilaksanakan ya, supaya tidak terjadi lagi masalah atau alasan yang membuat kamu alasan yang tidak mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas, dan ingat tadi untuk konsekuensinya adalah hari Jumat ikut pelajaran susulan, ya. Baik, terima kasih Mustafa, kemudian juga Rehan dan Azam. Silakan kembali ke kelas. Kembali ke kelas ya, tidak mampir kemana-mana. Baik, oke, silakan. Kasus 2. Cahaya ketahuan menyontek saat ulangan bahasa Inggris. Baik, apa kabar? Bagaimana ulangannya? Soalnya mudah atau sulit tadi? Sebenarnya tidak sulit, Bu, tapi karena saya kurang persiapan jadi agak kesulitan mengerjakannya. Oh, jadi itu ya yang menjadi penyebab kamu tadi menyontek? Iya, Bu, saya minta maaf. Selain saya kurang persiapan, saya juga takut saya nggak bisa mendapatkan nilai bagus dan mengecewakan orang tua saya. Baik, Ibu tahu kamu tuh anak yang cerdas dan rajin. Setiap orang pasti ya pernah ada di posisi kamu gitu kan, kurang persiapan dan takut mengecewakan orang lain. Oleh karena itu Ibu ingin membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Baik, Bu. Baik, sekarang Ibu mau tanya nih, apa yang menjadi penyebab kamu kurang persiapan untuk menghadapi ulangan?
Saya lupa kalau hari ini ada jadwal ulangan karena setelah pulang sekolah kemarin saya diajak teman jalan-jalan keliling kota dan pulang menjelang maghrib. Lalu lanjut bermain HP karena kecapean saya tertidur lebih awal dan tidak belajar. Oh, berarti yang menjadi penyebabnya adalah karena kalau kamu lupa ya gitu. Kalau hari ini ada jadwal ulangan ya. Apakah kamu pernah mengalami ini sebelumnya? Belum pernah Bu, makanya saya panik dan menyontek. Baik Cahaya, Ibu hargai ya, kamu sudah berterus terang mengakui kesalahan kamu. Lalu, apakah menyontek itu sesuai dengan keyakinanmu? Maksud Ibu, apakah menyontek itu, dengan menyontek itu kamu yakin gitu, akan membuat kamu bangga mendapatkan nilai bagus? Tidak Bu. Lalu, apa yang membuat kamu bangga mendapatkan nilai bagus? Kalau nilai bagus itu hasil usaha sendiri bukan dari menyontek. Betul, Nak. Nah, Ibu setuju ya dengan itu. Jadi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar tentang menyontek ini? Tentang kejujuran. Menurut kamu, kejujuran itu penting nggak? Penting Bu. Mengapa jujur itu penting? Agar bisa dipercaya orang lain. Oke, benar sekali ya. Tadi kan kamu bilang ya kalau ini tuh pertama kalinya kamu lupa bahwa hari ini ada jadwal ulangan sehingga kurang persiapan dalam menghadapi ulangan. Sekarang apa yang biasanya kamu lakukan agar tidak lupa dengan jadwal dan bersiap menghadapi ulangan? Biasanya setelah pulang sekolah saya menyiapkan buku-buku sesuai pelajaran besok. Lalu saya pelajari kembali materi pelajarannya. Jadi ada atau tidak ada ulangan saya sudah pelajari. Waduh, luar biasa sekali ya kamu Nak. Ibu senang mendengarnya. Jadi apa kesimpulan kita dari perbincangan kita ini? Bahwa supaya saya selalu bersiap menghadapi pembelajaran berikutnya, saya harus belajar lebih dahulu dan bertanya kepada Bapak dan Ibu guru jika saya tidak mengerti materi pembelajaran. Baik. Oke, terima kasih ya sudah mau datang dan berbagi tentang apa yang menjadi penyebab dari masalah kamu. Dan kamu juga sudah menemukan solusinya. Sekarang Ibu persilakan kamu untuk kembali ke kelas. Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Bu. Saya Muhammad Reza Mami, kelas 11 NKB 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili sebagai guru kami yang tidak menghukum saya karena kesalahan saya tadi, tetapi malah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Insya Allah saya akan melakukan apa yang menjadi solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Nama saya Cahaya Febrianti dari kelas 10 kuliner 1. Terima kasih Ibu Lulu telah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan baik sehingga saya pun menemukan solusi untuk mengatasinya. Terima kasih Bu. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi pada murid-murid kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.